Warga demo tagih janji Anies. Ternyata diam-diam gusur warga Jakarta pakai peraturan bikinan Ahok. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ada beberapa kasus ya yang memang berjalan proses penggusurannya melalui pergub ini. Yang paling jelas Pancoran. Tuntutan ini adalah tuntutan untuk pertama mencabut peraturan Gubernur DKI nomor 207 tahun 2016. Kenapa peraturan tersebut harus dicabut? Karena peraturan tersebut melegalkan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pertemuan sama sesepuh Madura, yang saya maksud itu ulama Madura gitu di situ, di Pelita itu, di Masjid Pelita gitu. Sebenarnya di Pak Anies bilang nggak ada penggusuran, akhirnya dia tanda tangan gitu. Iya di situ para ulama gitu. Tadi setelah selesai semua yang salaman bilang sama saya, Pak jangan gusur, Pak jangan gusur, Pak jangan gusur. Rasa aman itu seperti tiada lagi di tempat ini. Karena itu saya tegaskan di sini, kita tata ulang. Kita akan tata dengan bersih sehingga kampung itu menjadi nyaman, menjadi sehat. Percepatan pembangunan rumah-rumah susun sebagai sebuah solusi. Nah, kalau gubernur dulu kan itu seimbang, lakukan relokasi setelah rumah susun terbangun. Ini sekarang rumah susun sampai dengan sekarang ini tidak ada yang terbangun. Oke. Masih rumah susun yang lama begitu ya? Masih rumah susun yang lama. Sekarang bisa saya pastikan bahwa ternyata Anies hanya bisa bermulut manis. Dia memberikan janji-janji palsu yang kesekian kali dan kembali diingkari. Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Menurut Koordinasi Aksi, Charlie Albajili, Anies sudah berjanji merevisi pergub yang keluar pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini. Tapi sejauh ini, pihaknya belum tahu tindak lanjutnya seperti apa. Pihaknya dari masyarakat sipil juga belum pernah dihubungi terkait hal tersebut. Charlie menerangkan, Anies melakukan penggusuran di beberapa tempat di DKI Jakarta dengan menggunakan pergub era Ahok tersebut. Seperti misalnya di Kebon Sayur Ciracas, Jakarta Timur, hingga Bukit Duri, Tebet Dalam, Jakarta Timur. Terbaru, penggusuran terjadi dengan restu Anies, terjadi di Pancoran Buntu 2, Jakarta Selatan. Melalui Pergub 207 tahun 2016, Charlie mengatakan Anies bisa menyetujui penggusuran tanpa musyawarah, mufakat, hingga pembuktian terlebih dahulu di pengadilan. Selain itu, dalam pelaksanaan Pergub ini, unsur TNI juga dilibatkan untuk menggusur warga yang disertai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Charlie menyebut selama pergub penggusuran masih ada, maka Anies atau gubernur setelahnya dapat melakukan penggusuran kepada warga secara paksa. Anggota LBH Jakarta itu menjelaskan, angka penggusuran di era Anies memang berkurang jika dibandingkan pada saat Ahok menjabat. Namun, pola penggusuran yang digunakan Anies masih sama seperti yang dulu Ahok lakukan. Jika pihak Pemprov DKI belum juga memberikan keputusan soal pergub tersebut, Charlie mengatakan pihaknya bersama dengan 27 koalisi masyarakat lain bakal kembali menggelar demonstrasi di depan Balai Kota untuk menagih janji Anies Baswedan. Begitulah akibatnya kalau terbuai oleh kata-kata manis. Dan sekarang warga DKI Jakarta harus merasakan pahitnya buayan kata-kata manis yang mereka terima. Dulu ketika Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, memang ada penggusuran. Tapi di setiap penggusuran yang dia lakukan, sudah disediakan rusun untuk ditempati oleh warga yang terkena dampak penggusuran tersebut. Ahok tidak sembarangan menggusur begitu saja, meskipun bangunan-bangunan liar yang digusur tersebut memang sudah selayaknya. Karena mereka menempati jalur hijau yang bukan diperuntukkan untuk mendirikan bangunan. Tapi Ahok masih mempunyai sisi kemanusiaan. Bagaimanapun juga, warga yang digusur adalah warga Jakarta, yang juga adalah warganya juga. Sehingga sebelum melakukan penggusuran, Ahok sudah menyediakan rusun untuk mereka tinggali bersama keluarga. Semua gratis untuk warga yang dipindahkan. Mereka hanya dikenakan biaya sewa yang murah per bulannya. Namun sayangnya, kebaikan Ahok untuk melihat warganya menempati hunian yang layak ditampik begitu saja. Warga lebih senang tinggal di daerah kumuh yang boleh dibilang tidak layak huni. Mereka menolak untuk dipindahkan dengan berbagai alasan. Rusun jauh dari tempat pekerjaan, biaya hidup semakin mahal kalau tinggal di rusun, dan berbagai macam alasan yang absurd.
Mereka tetap menolak untuk dipindahkan ke rusun. Kemudian datanglah Anies, sang penyelamat. Anies dengan konsep menggeser dan bukan menggusur membuat warga terpesona. Bagaimana tidak, tawaran Anies sangat menggiurkan. Warga tidak akan digusur ke rusun, tetapi akan digeser ke tempat yang lebih layak di sekitar tempat tinggal mereka. Dan selama Anies memerintah, tidak sesuai dengan janji-janjinya, tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkannya dulu. Warga yang sudah termakan oleh buayan manis Anies, kini sudah merasakan bahwa gubernur yang mereka pilih tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan waktu pun tiba. Warga yang semula begitu mengharapkan Anies dapat membuat perubahan di lingkungan mereka menjadi lebih baik, ternyata lebih mengerikan dari gubernur sebelumnya. Punya Ahok lagi yang dipakai pergubnya, program Ahok lagi yang dilakukan. Jadi gimana ya itu disebutnya? Santun, amanah, blunder. Orang yang tidak menempati janji itu apa ya namanya? Atau apa istilahnya? Membaca sajalah yang memikir kata-katanya sendiri berdasarkan deskripsi ini. Waktu kampanye janjinya adalah tidak akan melakukan penggusuran, titik. Kemudian kenyataannya akan tetap melakukan penggusuran. Kalau saya tidak salah tangkap maknanya ya, ini berarti Anies main aman. Itu kan nota buatan Ahok. Anies bisa saja membuat alasan itu untuk main aman. Dengan begitu, wajar nasib warga makin tidak jelas belakangan ini. Makanya bersurat dan ketemu dengan Anies beberapa kali pun tidak membuahkan solusi yang memuaskan. Mau gimana lagi? Ya saya yakin Anies saja bingung mau gimana. Serba salah dan ditekan sana-sini. Gusur tapi tak berani pun tak ada solusi lain. Kelarlah perkara.